Masa PDIP minta DPP berikan rekomendasi cabub kepada Dr. Caput. Figur Dr. Ketur Putersedana SPOG sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Buleleng. Tokoh yang akrab disapa Dr. Caput itu terkenal sebagai figur yang dermawan dan baik hati. Berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan kaum marginal terus dikembangkan. Sikap dermawan dan baik hati itu mendapat pujian dari publik. Bahkan kader PDI Perjuangan Buleleng, terutama masa akar rumput, meminta DPP PDI Perjuangan di Jakarta untuk memberikan rekomendasi calon bupati kepada Dr. Caput. Partai membesarkan atau memanfaatkan kreativitas atau memperdayakan seluruh akar rumput, anak ranting, sebagai bentuk kepedulian beliau untuk menjadikan PDIP ataupun BMI sebagai tonggak dan kemandirian dalam setiap kegiatan-kegiatan partai PDI Perjuangan pada khususnya. Jadi ini sangat membanggakan bagi Tiang, mudah-mudahan tidak hanya di pengurus anak ranting kota, dan ini akan menjadi suatu contoh yang mandiri untuk bisa merangkul semua elemen di bawah biar berdedikasi lebih dengan adanya kemandirian atau usaha-usaha kecil yang bisa membuat atau membantu mereka secara ekonomi, secara kreativitas dan secara kelompok-kelompok di masyarakat. Jadi itu tanggapan saya. Kalau mendengar cerita tadi bahwa para pengelola peternakan kambing ini kan sebelumnya ya tidak ada pekerjaan, minum-minum, tapi Pak Dokter bisa memberikan usaha ini dan bisa mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai orang yang bisa memproduksi sesuatu bagi keluarganya. Ya, jadi itu sebagai contoh bagi semua kalangan, terutama para pejabat-pejabat daerah, tokoh-tokoh masyarakat yang notabene secara finansial mampu setidaknya mampu mempedulikan. Seperti Pak Dokter ini yang memang saya sangat salut, bukan karena saya anggota BMI, tapi secara kepribadian seperti kata Pak Pransadi bahwasanya bagaimana kita menjadikan orang yang gelap, bagaimana menjadikan orang-orang yang terjerumus dengan tidak punya pekerjaan, minum-minum, narkoba, dan sekarang Pak Dokter merangkul dan mereka bisa berubah dengan menjadi kembali seseorang yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya. Itu sebagai bentuk pengabdian yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi bersama. Itu Pak Pran. Kalau dikaitkan dengan pesta demokrasi Pilkada Buleleng, sebagai kader BNI, bagaimana saran atau pendapat Pak tentang figur-figur yang akan maju dalam Pilkada ini? Saya secara pribadi tetap berharap bahwasanya elit politik PDI Perjuangan khususnya bisa menilai seorang yang kiranya mampu secara finansial, mampu secara dedikasi, mampu secara pemikiran-pemikiran. Karena Buleleng ini perlu sosok yang memang peduli dengan masyarakatnya. Kalau masalah pilkada semua tokoh saya bilang baik. Cuma yang paling baik menurut saya pribadi adalah sosok Dr. Caput yang memang layak untuk menjadi pionir atau menjadi garda terdepan untuk kemajuan Buleleng ke depan. Karena kita lihat hasilnya, kita lihat di masyarakat dengan kinerja-kinerja nyata yang diemban melalui BMI ini sangat membantu dan memang peduli, pro sekali dengan rakyat kecil di Buleleng. Mewakili akar rumput, apa pesan terhadap elit partai di atas nanti terkait dengan pemberian rekomendasi? Jadi jelas saya sebagai akar rumput ingin menyampaikan melalui hari ini bahwasanya marilah kita berpikir bijak. Cari sosok yang memang layak. Cari kader-kader yang memang militan dari dulu berjuang untuk partai. Karena saya tahu BMI tidak pernah meminta apapun dari partai, tapi berbuat selalu dan bekerja di masyarakat tetap ingin membesarkan partai PDIP. Jadi elit politik sudahlah, mari kita berpikir jernih, bijaksana bahwasanya pilih sosok yang memang tepat
kita jadikan pionir untuk kemajuan Buleleng dan kebesaran partai ke depannya. Itu yang saya mohon. Pujian juga datang dari Sekretaris Ranting Kelurahan Banjar Tegal, Komang Beni Wiryawan. Komang Beni merasa bersyukur karena berkat bimbingan dan nasihat Dr. Capot, Komang Beni bisa keluar dari kehidupan hitam dan kembali ke kehidupan normal. Kalau mengenai sosok tokoh, ya mungkin kayak bapak dia bagi saya, karena beliau yang menggembleng saya, membimbing saya untuk menjadi seperti ini. Karena kadang sur gini, sur gitu, itu diperhatikan. Bagi saya seperti bapak. Pengakuan Komang Beni benar adanya. Komang Beni sebelumnya terlibat dalam berbagai kehidupan hitam seperti mabuk-mabukan dan narkoba. Tetapi, atas sentuh kasih dari Dr. Capot dan polesan tangan dingin Dr. Capot, akhirnya Komang Beni kembali ke kehidupan normal dan kini Komang Beni diberi kepercayaan mengembangkan peternakan kambing di atas lahan milik Dr. Capot, sudah menghasilkan puluhan juta rupiah dan membuat keluarganya bangga dan bahagia.